Nah, sekarang giliran Ustadz Ahmad Khan yang akan menjawab pertanyaan berikut dari Ananda Wafi. Silakan Ananda Wafi boleh berdiri, Masya Allah. Ini santri ini sepertinya Ustadz. Silakan Wafi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ustadz, perkenalkan nama saya Wafi Gani Purardian dari SMP Negeri 20 Kota Bogor. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya menyikapi guru yang sentimen kepada anak didiknya seakan-akan gurunya membenci kepada anak didiknya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang sentimen gurunya atau muridnya nih jangan-jangan. Silakan Ustaz Ahmad Khan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang guru dia sentimen kepada muridnya, maka seorang murid itu layaknya dia harus selalu beradab kepada gurunya. Kenapa saya katakan begini? Karena Al-Imam Ali Al-Wafa rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-muridu sadiq amama syairihi kalmayit amama mughasilihi. Kata Imam Ali Al-Wafa rahimahullah ta'ala, seorang murid yang jujur di dalam menuntut ilmu, maka di hadapan gurunya itu adabnya dia layaknya mayit yang berada di hadapan orang yang memandikan mayit atau jenazah. Jenazah atau mayit ketika dimandikan oleh yang memandikan, maka dia ngikutin gak? Ngikutin. Mau diangkat tangannya, ngangkat gak tangannya? Mau dibalikan ke kanan, berbalik gak badannya? Mau dibalikan ke kiri, berbalik gak badannya? Ini adabnya seorang murid di hadapan gurunya. Seorang murid itu ketika mendapati gurunya marah, ketika mendapati gurunya itu mendidik dia dengan tarbiyah, dengan akhlak, dengan adab, maka seorang murid dia harus sabar melayani dan sabar menerima dari seorang guru tersebut. Selama sesuatu yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat para ulama, para kiai, para mualim, para habaib yang sekarang jadi ulama-ulama besar yang mumpuni ilmunya, yang paham Quran dan hadis, paham dengan ilmu-ilmu di dalam bidang-bidang yang banyak. Mereka tidak akan jadi seorang yang alim kalau tidak ditempa oleh gurunya dengan pendidikan, dengan adab, dengan akhlak, dengan marah dan lain sebagainya. Karena lihat, kalau murid yang digampangin, murid yang dientengin, murid yang gak diperhatiin, murid yang kalau dia gak hafalan dibiarin, murid yang kalau melanggar tidak dia beri peringatan, maka gak jadi orang sekarang. Gak jadi orang, gak dapat keberkahan ilmu, dia gak punya semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Makanya seorang guru itu dia lebih mengetahui kapasitas seorang muridnya. Murid ini kalau tidak dipecut dia tidak akan paham. Murid ini kalau tidak diberi peringatan dia tidak akan paham. Murid ini kalau tidak diberikan tasjid semangat dia tidak akan paham. Maka tidak akan menjadi seorang yang berilmu. Tetapi seorang guru juga ada batasan-batasan. Ketika mendidik muridnya tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan muridnya luka, menyebabkan patah tulang, menyebabkan memar pada anggota tubuhnya. Tetapi seorang guru memberikan pendidikan dengan adab, dengan akhlak, dengan kesabaran. Tetapi ada murid yang memang harus dikerasin. Ya. Dan guru itu tahu bahwa itu yang terbaik untuk muridnya. Maka seorang murid sabar menerima perlakuan dari gurunya selama tidak menjadikan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Maka insya Allah di situ ada keberkahan dari gurunya. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kita masih akan memperdalam materi yang sangat luar biasa sekali ini di Guru Dibenci atau Disayang. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.